Nah ini juga terkait dengan dukungan berbagai pihak. Ini Pak Denis ya, tahun 2015 ada kesepakatan ya Paris Agreement, lalu terbaru juga adalah Laudato Si ya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Paus sendiri terkait dengan pemanfaatan energi hijau. Nah kira-kira teman-teman dari PLTP atau dari PLN sendiri menanggapi ini seperti apa ya terkait dengan rekomendasi atau edaran yang diberikan oleh Paus ya terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi ya, karena jujur yang paling lama itu di Vatikan ya PLTP ya, panas bumi itu sudah 100 tahun lebih. Oke. Nah di Bapak Paus Fransiskus sebenarnya dikenal sebagai Paus hijau karena sangat peduli dengan lingkungan. Dan sebenarnya asal usul kenapa tiba-tiba ada kepedulian ini, karena baru kita melihat bahwa kondisi alam dunia kita itu ada mulai merusak, sehingga itu kembali kita lihat ke akar-akar di dalam ajaran Injil. Kira-kira apa kaitannya dengan ajaran selama ini? Dan itu bukan saja dunia diberikan, bumi diberikan kepada kami untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi itu harus kita pelihara juga. Lalu muncul ajaran tambahan dari gereja dalam bentuk Laudato Si, menghimbau kepada seluruh umat, baik umat Katolik maupun seluruh umat yang lain juga, untuk bekerja sama dalam pemeliharaan rumah kita bersama. Rumah kita bersama artinya dalam arti ini bumi dan lingkungan. Lalu itu ajaran dari gereja dan serentak sinkron dengan kesepakatan internasional sejak 30 tahun yang lalu untuk menyikapi perubahan iklim dan masalah-masalah lingkungan yang sedang dialami sekarang. Lalu kira-kira begitu, itu sinkron, ada sikap internasional terhadap masalah itu, gereja juga punya sikap terhadap itu, dan itu menjadi alasan kenapa kita itu penting untuk melihat kembali tentang energi. Memang ajaran dari Laudato Si itu banyak hal, karena di sini kita bicara tentang listrik, di situ kebetulan di Laudato Si ada perihal tentang listrik. Dan inti daripada pesan dari Laudato Si adalah marilah kita itu transisi dari energi yang sifatnya kotor atau berdampak negatif terhadap lingkungan ke energi yang sifatnya bersih atau ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan itu ada beberapa energi yang ramah lingkungan, antara lain hidro dari air, dari surya, tenaga surya, dari angin, tenaga bayu, sekarang juga ada dari tenaga arus dan ombak laut, tapi juga ada panas bumi. Lalu di antara kita diimbau, diarahkan supaya lebih memanfaatkan yang sifatnya bersih, tinggalkan yang kotor. Yang kotor yang merusak lingkungan itu antara lain yang batu bara, yang dari minyak, dari migas itu kalau bisa kita tinggalkan itu. Untuk selanjutnya Pak Sandro, ini kan kemudian ya banyak hal-hal yang kemudian dilakukan oleh teman-teman PLTP ya, tindakan preventif. Nah terkait dengan pertambangan misalkan dengan PLTP, kira-kira ya perbedaan tekanan di sana seperti apa dari PLTP dan juga tambang? Mungkin sepenangkapan saya adalah barangkali terkait perbedaan dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti itu. Karena kalau kita berbicara tekanan, tentu saja namanya geotermal, pembangkit geotermal atau PLTP ini kita membutuhkan tekanan daripada uap air, uap panas tadi. Itu. Tapi sebenarnya ada dua versi. Apakah kita menggunakan tekanan uapnya untuk memutar atau mendorong turbin, atau menggunakan panasnya uap ini untuk merebus air di dalam boiler. Jadi ini nanti karena kita belum sampai kepada tahap perencanaan pembangkitnya nanti seperti apa. Itu dulu yang pertama kita mau jelaskan. Yang kedua, yang kami dengar tadi terkait membentuk bekas atau lubang seperti pertambangan lain. Jadi ketika kita berbicara tentang geotermal, mungkin PLTP atau geothermal existing yang berada di Ulumbu sudah berumur 11 atau 12 tahun kurang lebih. 12 tahun.
kita bisa melihat atau menyaksikan sendiri di sekitar maupun di area daripada PLTP Ulumbu existing ini sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tidak menimbulkan dampak kerusakan apa-apa terhadap lingkungan maupun masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang minyak bumi, ada contoh kegagalan pengeboran. Contohnya itu katakanlah di Sidoarjo itu, lumpur Lapindo di Sidoarjo itu di beberapa jam dari Surabaya, itu termasuk salah satu contoh kegagalan pengeboran. Jadi itu tidak bisa dikendalikan sama sekali sehingga menimbulkan luapan minyak bumi yang sebegitu besar dampaknya bagi lingkungan maupun masyarakat. Namun di geotermal sendiri, karena kita bukan melakukan aktivitas pertambangan seperti tadi, jadi hal-hal yang terjadi seperti di Lapindo atau Sidoarjo tadi itu bisa kita hindari atau bahkan tidak akan terjadi seperti itu karena kegiatan yang berbeda. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai lubang yang ditimbulkan oleh pertambangan emas semisal, ataupun batu bara, ataupun penambangan nikel dan lain sebagainya. Nah, di geotermal sendiri ini tidak mungkin terjadi karena kita tidak melakukan aktivitas gali menggali. Oh, tidak ya? Kita tidak melakukan aktivitas gali menggali. Cukup hanya kita satu kali pengeboran kita masukkan pipa dan sistem ini akan bekerja seperti itu. Jadi tidak akan ada kerusakan lingkungan seperti yang kita lihat di Lapindo ataupun pertambangan batu bara di Kalimantan maupun di Freeport Papua. Mungkin seperti itu. Ya, karena memang itu tadi ya, banyak kemudian isu beredar bahwa geotermal. Waktu kita ke Mataloko ya isu itu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat seperti lumpur Lapindo. Ternyata ya yang namanya geotermal atau panas bumi tadi sangat sederhana ya cara ekspor awalnya. Ya, lalu untuk Mas Suar ini ya, dari alam yang ada di Flores ini, kira-kira apa kemudian yang dipetik oleh Mas Suar ya dari pengambilan video kemarin ya menggunakan bahasa Manggarai, lalu daerah-daerah mana kemudian yang diambil sebagai sampel hijaunya energi panas bumi seperti di PLTP Ulumbu? Manga pasang lise alat tank peringatan H2S. Pasang lise alat tank peringatan Manga H2S. Hutan lindung itu kan masih cukup hijau. Ya. Terus di sekitaran PLTP juga masih cukup hijau juga. Ya. Kemudian Kota Ruteng, terus daerah persawahan saya lupa namanya, lalu ada gunung. Ya. Itu juga kita ambil. Jadi waktu sepanjang perjalanan sekalian kalau ada titik yang menarik, karena di sini kan banyak sekali tempat yang menarik untuk kita ambil, makanya gampang juga untuk dapat gambar yang bagus. Ya, dari pandangan Mas Suar sendiri, apakah kemudian alam-alam itu berubah ya setelah misalkan beroperasinya PLTP Ulumbu? Kalau secara kasat mata yang dilihat masih tetap segar, hijau, mereka tinggi, subur, nggak ada pengaruh apapun ya. Tapi saya tidak mendalami lebih dalam. Cuma kalau untuk lihat kayaknya normal saja sih. Masih normal. Pernah ambil di pertambangan misalnya? Kenapa? Pernah ambil video di pertambangan? Di PLTU juga pernah, itu beda sekali udaranya. Jadi kalau kita menggunakan batu bara itu areanya yang untuk kawasan itu nggak bakal sedekat ini dengan pemukiman warga, mungkin butuh jarak beberapa kilo. Mungkin Mas Andro yang lebih tahu untuk teknikal itu. Tapi yang pasti udaranya sangat berbeda kalau kita waktu di batu bara seperti itu. Di situ masih sangat aman menurut saya. Yang di PLTP ya. Oke, ya. Lalu ke Mas Andro lagi terkait dengan wilayah ya, wilayah pengoperasian dari PLTP ataupun daerah-daerah yang eksplor itu, perbedaan dengan tambang itu apa kira-kira? Luas lahannya kah atau seperti apa? Baik, jadi ketika kita berbicara geotermal, kita membutuhkan lahan, kita sebut well pad atau area pengeboran. Jadi tergantung sebenarnya PLTP ini ada di mana, tergantung daripada studi visibility studinya juga. Nah, area-area ataupun titik-titik yang sekiranya bisa dibor itu ada di mana, seperti itu. Jadi
Kalau berbicara semisal PLTP Ulumbu yang existing, dia kebetulan area pengeborannya juga berada dekat sekali dengan pembangkitnya. Ya. Nah, untuk pengembangan PLTP ini nanti unit 5, unit 6 ini kita membutuhkan 7 area wellpad. 7 area wellpad ini yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Satarmese, itu ada Desa Mocok, Desa Wewo, dan Desa Lungar. Nah, jadi kebetulan memang secara penelitian awal atau dari feasibility study ini memang kita berada di 3 area desa ini yang memakan atau menggunakan area yang sebegitu luasnya secara area desa. Nah, 7 wellpad ini sendiri per wellpadnya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 hektar lahan yang digunakan. Nah, kalau kita berbicara di PLTP lain, semisal di Sumatera Utara itu ada PLTP atau geothermal Sarula, itu besar sekali. Itu bisa menggunakan belasan sampai puluhan wellpad untuk membangkitkan daya atau kapasitas listrik sebesar itu. Di sana ratusan megawatt. Ratusan megawatt. Nanti untuk pengembangan ini di Ulumbu, pengembangannya itu kita merencanakan kapasitas 2 kali 20 megawatt dari 7 wellpad tadi. 40 megawatt ya. Total 40. Oke.